Aparat kepolisian cari alat bukti lain untuk ungkap kasus mutilasi di Solo Sukoharjo. Tersangka pembunuhan bos air isi ulang jalani 102 adegan rekonstruksi untuk pencocokan berkas perkara dengan kejadian sebenarnya. Barongsai sambut meriah kedatangan 32 biksu Tudong Thailand yang tiba di kelenteng Tek Hai Kiong Tegal. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, penyelidikan kasus mutilasi di Solo Sukoharjo masih terus dilakukan aparat kepolisian. Selain memeriksa saksi, polisi juga mencari bukti lain seperti kamera CCTV di sekitar lokasi. Kasus mutilasi di Solo Sukoharjo yang membuat heboh warga Solo dan sekitarnya ini hingga kini masih diselidiki oleh aparat kepolisian. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi. Kapolresta menjelaskan bahwa sejauh ini pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan saksi dan berhasil mengungkap identitas korban yang diketahui merupakan warga Keprabon Wetan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Dari kasus ini polisi mencoba mencari bukti lain seperti kamera pengawas CCTV guna membantu proses penyelidikan kasus tersebut lebih lanjut. Selain itu pihak kepolisian juga akan mengkonfirmasi teman-teman korban untuk mendalami kasus tersebut, juga menunggu keterangan lain yang dapat menambah titik terang penyelidikan. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, polisi telah mengungkap identitas korban yang merupakan warga Keprabon Wetan, Solo, Jawa Tengah usai dilakukan pengecekan 10 sidik jari milik korban. Namun saat dilakukan pengecekan di lokasi rumah tempat tinggal korban, mendapat keterangan bahwa korban ini sangat jarang berada di rumahnya tersebut. Dari pihak keluarga membenarkan ada kemiripan dengan tanda khusus tato itu. Kami baru mengkonfirmasi itu, tanda tato itu untuk memastikan. Nah, seperti apa langkah kami selanjutnya? Tentunya berdasarkan hasil dari yang disampaikan lapor, langkah-langkah penyidikan selanjutnya tentunya kami akan mencari saksi-saksi yang lainnya atau alat bukti yang lainnya. CCTV di sekitar lokasi, jika memang itu membantu ataupun ada informasi atau lokasi-lokasi berdasarkan penyisiran kita atau kami yang di lokasi tersebut terdapat covering CCTV, akan kami coba identifikasi juga. Yang berikutnya adalah mengkonfirmasi teman-temannya. Jika betul saudara R tersebut adalah korban, kami akan mendalami teman-temannya. Pihaknya juga mengatakan proses penyelidikan dalam kasus ini melibatkan di Reskrimum Polda Jawa Tengah, Reskrim Polresta Solo, dan Polres Sukoharjo. Selain mencari alat bukti lain, polisi juga akan mendalami keterangan dari para saksi. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan bos air isi ulang yang jasadnya dimutilasi dan dicor dengan semen. Sebanyak 102 adegan diperagakan tersangka yang tidak lain adalah karyawan korban. Sejumlah saksi dilibatkan dalam proses rekonstruksi untuk pencocokan berkas perkara dari keterangan tersangka dengan kejadian yang sebenarnya. Polrestabes Semarang bersama Kejaksaan Negeri Semarang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan bos air isi ulang Irwan Huta Galung yang jasadnya dimutilasi dan dicor dengan menggunakan semen. Rekonstruksi dilaksanakan di lokasi kejadian AHS Arga Tirta di Jalan Mula Warman Raya, Tembalang, Kota Semarang. Dengan mendatangkan tersangka Muhammad Hussein yang tak lain karyawan korban. Sebanyak 102 adegan diperagakan tersangka Muhammad Hussein dari mulai awal melakukan pembunuhan, melakukan mutilasi hingga mengecor korban di samping toko air isi ulang.
Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang, Ibtu Dionisius Yudi Kristiano mengatakan tidak ada temuan baru dalam proses rekonstruksi. Sementara itu terkait tes kejiwaan tersangka, hingga kini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Ya, jadi kita berawal dari adegan pada saat pertama kali tersangka Husein ini melakukan perencanaan akan melakukan pembunuhan terhadap korban. Kemudian dilanjutkan sampai proses pembunuhan, kemudian proses mutilasi, sampai dengan terakhir yaitu proses pengecoran jenazah korban di samping toko. Sampai pada akhirnya tersangka ini berpamitan dengan beberapa saksi yang ada di TKP. Seperti itu. Pengambilan keterangan di BAP dan peragaan apakah ada perbedaan? Jadi sampai sekarang untuk antara keterangan dengan hasil dari rekonstruksi sampai sejauh ini masih sama, sesuai. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Semarang menambahkan, rekonstruksi ini bertujuan untuk mencari kesesuaian barang bukti dan pemeriksaan penyidik dengan kondisi sebenarnya, sehingga nantinya dapat ditetapkan secara tegas dan terarah hukum atau pidana apa yang akan menjerat tersangka. Pengakuan tersangka sendiri seperti apa, dengan tujuan biar nanti berkas perkaranya itu utuh, juga nggak bolak-balik, kita mempercepat penanganan juga. Kita nunggu berkas dari teman-teman penyidik dari Polrestabes untuk mengirimkan ke kami, SPDP sudah, kemudian kita nunggu berkas tahap 1, baru nanti kita lihat lagi, setelah itu kan tahap 2, baru kita mulai limpahkan. Tapi kita sampai sekarang masih nunggu berkas dari teman-teman Polres dulu untuk tahap 1-nya. Kasus pembunuhan pos air isi ulang ini sempat menggemparkan warga kota Semarang. Tidak hanya dibunuh, tersangka juga melakukan mutilasi dan menyemen tubuh korban di lokasi usaha korban. Atas perbuatannya tersebut, tersangka terancam dengan jeratan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, curi pagar besi milik warga, 2 pemuda diamankan aparat Polsek Semarang Utara. Di hadapan polisi, tersangka mengaku sudah melakukan aksi pencurian sebanyak 5 kali di lokasi yang berbeda. Kedua pemuda yang berhasil ditangkap aparat Reskrim Polsek Semarang Utara, yakni bernama Arga Alfarisi warga Bumlama dan Riki Prastyo 21 tahun, warga Tambra Dalam Semarang Utara. Keduanya diamankan unit Reskrim Polsek Semarang Utara setelah melakukan aksi pencurian pagar besi rumah milik warga di perumahan Tanah Mas. Aksi kedua tersangka sempat viral, adanya rekaman video CCTV yang tersebar di sosial media. Petugas yang mengetahui langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua tersangka. Dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka mencari sasaran secara acak dengan berboncengan mengendarai sepeda motor. Melihat rumah dalam kondisi kosong dan sepi, keduanya membawa pagar berukuran 1 x 1 meter. Kita berawal dari adanya berita CCTV maupun BAP media, adanya kita jemput bola untuk segera lakukan penyidikan dan alhamdulillah menemukan adik-adik. Pagar sudah dijual? Mereka sudah dijual, sebagian sudah dijual. Sudah berapa kali dan melakukan? 5 kali, jadi 5 kali di 5 TKP. Dari pengakuan tersangka, dirinya juga melakukan aksi pencurian 5 kali di lokasi yang berbeda, dengan sasaran yang sama, yakni pagar besi rumah warga. Aksi pencurian pagar besi yang dilakukan tersangka tidak hanya menyasar rumah kosong, namun juga rumah berpenghuni. Enggak saya hindari, saya asal putar. Sekiranya ada rumah kosong saya ambil. Selain pagar apa lagi, Mas? Tidak ada Pak, aku Pak. Mas, kenapa kok pagar, Mas? Itu kan berat dan gampang ketahuan gitu, Mas. Ya, adanya itu yang lebih gampang. 5 kali itu kamu dapat duit berapa? Semuanya saya dapat 1 orang 350. Untuk apa itu, Mas? Untuk makan sehari-hari.
Punya rumah itu kosong, kamu bagaimana caranya? Itu kan rumah kosong kan kelihatan banyak rumput-rumputnya, Pak. Menurut pemilik rumah, pihaknya mendapatkan informasi dari tetangga saat dirinya berada di rumah anaknya di Mijen, Kota Semarang. Tidak hanya pagar kecil, namun juga pagar panjang dorong juga hilang. Waktu itu memang saya kosong ya rumahnya, saya baru di Mijen. Itu tanggal 2 Mei. Atas perbuatannya, kedua tersangka ini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek batet ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya
hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Ratusan peserta mengikuti tes psikologi calon komisioner Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jawa Tengah. Tes yang digelar Polda Jawa Tengah meliputi 3 aspek, yakni kecerdasan, kepribadian, dan sikap kerja. Tes psikologi bagi calon komisioner Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah periode 2023 hingga 2028 digelar Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Tes yang diadakan di Kota Semarang ini diikuti sebanyak 119 peserta, terdiri dari 84 orang laki-laki dan 35 orang perempuan setelah melalui proses administrasi dan tes komputer assisted test. Kepala Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Polda Jawa Tengah, AKBP Novian Susilo menjelaskan, tes ini terlaksana dari MOU Bawaslu Republik Indonesia dan Kapolri yang dilaksanakan di seluruh provinsi atau Polda. Pihaknya menyebut terdapat 3 aspek tes psikologi yang harus dilalui para peserta, meliputi tingkat kecerdasan, kepribadian, dan sikap kerja. Dari Jawa Tengah. Sudah tadi dimulai jam 7 rangkaiannya dan saat ini masih berlangsung. Ada tes kecerdasan tentu, kepribadian dan sikap kerja. Ini menjadi dasar aspek yang sudah ditentukan dari Bawaslu RI dan ini menjadi terlaksana dari MOU antara Bawaslu RI dengan Kapolri. Sementara itu, Muhsin Jamil, selaku Ketua Tim Seleksi Anggota Bawaslu Jawa Tengah menuturkan, tes ini adalah tahap ketiga dari total 5 tahapan seleksi. Tahap pertama pendaftaran dimulai administrasi, kemudian tes komputer assisted test atau CAT, psikologi, kemudian dilakukan tes kesehatan dan wawancara. Tapi kemudian yang lolos seleksi itu seleksi administrasi itu 131 dan hari ini yang hadir itu 119 untuk yang proses penelitian seleksi tes psikologi. Tahapannya sudah 1 tahap seleksi administrasi, pendaftaran seleksi administrasi, kemudian tahap CAT, kemudian sekarang tes psikologi sudah 3 tahapan. Dari sejumlah peserta yang mengikuti tes psikologi, terdapat 2 peserta incumbent atau petahana. Keduanya yakni Heru Cahyono yang merupakan koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, sementara Rofiuddin adalah koordinator Divisi Humas Data dan Informasi. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, rombongan biksu tudong dari Thailand yang berjalan kaki dari Jakarta disambut meriah warga kota Tegal, Jawa Tengah di sepanjang jalur Pantura. Kemeriahan juga nampak saat 32 biksu tudong tiba di Kelenteng Tek Hai Kiong Tegal dengan disambut kesenian barongsai dan ratusan umat Buddha. Ratusan warga kota Tegal menyambut kedatangan rombongan biksu tudong Thailand di sepanjang jalur Pantura dan jalan protokol. Tak hanya warga, ratusan pelajar juga ikut menyambut para biksu tersebut. Sementara saat tiba di Kelenteng Tek Hai Kiong Tegal, rombongan 32 biksu juga disambut meriah dengan kesenian barongsai dan ratusan umat Buddha yang memenuhi kelenteng. Sebelum melakukan ritual Sangga Puja, para biksu langsung beristirahat lantaran cuaca yang cukup panas saat perjalanan dari Brebes hingga kota Tegal. Ketua Yayasan Tridharma Gunawan mengatakan, kedatangan para biksu atau Bante merupakan suatu kehormatan dan keberkahan bagi umat Buddha di Tegal, sehingga masyarakat sangat antusias menyambut para biksu di Kelenteng Tek Hai Kiong. Umat Buddha juga melakukan penghormatan khusus kepada para biksu dalam ritual Sangga Puja. Upacara ini merupakan pemberian jubah, makanan, dan obat-obatan bagi para biksu sebagai penerus dan pembimbing umat Buddha. Ya, kita sambutan ya sangat berterima kasih ya. Biksu tudong itu mau mampir ke Yayasan Tridharma, suatu berkah bagi kita, suatu kehormatan. Penyambutan kita ini yang luar biasa ya. Menurut kita gitu loh, kita nyambut pakai barongsai, juga simpatis dari masyarakat kota Tegal juga luar biasa. Nah mungkin Bante langsung istirahat ya, karena cuaca hari ini cukup lumayan panas. Harusnya kan Bante datang mungkin ada istirahat, minum teh atau apa, ini nggak bisa langsung istirahat karena memang kondisi cuaca luar biasa. Kelenteng Tek Hai Kiong merupakan tempat peribadatan bagi umat Buddha, Konghucu dan Tao yang berdiri sejak 1837. Rencananya ke-32 biksu tudong Thailand akan kembali melanjutkan perjalanan ke pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal hingga tujuan akhir Candi Borobudur Magelang untuk merayakan Hari Raya Waisak 4 Juni mendatang. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV.
Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek batet ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, menjadi lokasi digelarnya bimbingan teknis program Desa Anti Korupsi tahun 2023. Agenda yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Inspektorat Jawa Tengah ini bertujuan untuk membangun iklim sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Inilah agenda bimbingan teknis Desa Anti Korupsi tahun 2023 yang digelar pada Rabu 24 Mei lalu di Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati. Sebanyak 21 kepala desa dari 401 desa di Kabupaten Pati mengikuti kegiatan ini. Tak hanya itu, ke-21 desa ini diharapkan menjadi role model bagi desa lain. Salah satu desa ini adalah Desa Kutoharjo yang sekaligus merupakan tuan rumah pelaksanaan BIMTEK. Lokasi ini dipilih bukan tanpa alasan. Desa Kutoharjo ditunjuk sebagai desa anti korupsi di Jawa Tengah, mewakili Kabupaten Pati.
BIMTEK ini pun terfokus pada upaya pembangunan iklim sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Inspektur Kabupaten Pati Agus Eko Wibowo mengungkapkan, kini telah terbentuk 21 desa anti korupsi yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Pati. Hal ini menandakan setiap kecamatan terdapat satu desa anti korupsi, sehingga desa lain dapat meniru. Manfaatnya yaitu pertama tadi sudah disampaikan pada waktu arahan dari KPK dan Pak Bupati, yaitu terkait pelayanan prima dan akuntabilitas terkait keuangan dan transparansi. Intinya seperti itu. Jadinya masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah ke desa, ke masyarakat, bahwasanya ini loh pemerintah hadir, pelayanannya cepat, murah. Kalau mau bayar ada retribusi, tapi kalau gratis ya harus gratis, jangan ada gratifikasi. Intinya seperti itu. Kita harapkan pelayanan desa bebas gratifikasi dan bebas korupsi. Sementara itu, Friasmon Wongso selaku Ketua Tim Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK turut menambahkan bahwa desa anti korupsi memiliki kriteria yang harus dipenuhi, yakni 5 indikator dan 18 subindikator. Salah satunya dengan penguatan tata laksana desa, pengawasan sampai dengan kearifan lokal. Kita atensi sekali sejak tahun 2015 adanya dana desa dari Kementerian Desa dan juga pengalokasian dana desa oleh pemerintah daerah bergulir kepada desa-desa itu cukup banyak, cukup tinggi nilainya, dan ternyata tingkat kasus korupsi yang terjadi dari laporan yang kami peroleh dari penegak hukum itu ada 900 kasus lebih sejak 2015. Nah, jadi atensi KPK melihat bahwa korupsi bukan saja di lini tingkat pusat, tapi juga dari bawah tata pemerintahan, yaitu desa, sudah ada korupsi. Sehingga kita bagaimana caranya melakukan upaya-upaya bersifat pencegahan terkait dengan penggunaan dana di level desa. Bimbingan teknis ini juga diharapkan sebagai upaya pencegahan kasus korupsi dari sektor paling bawah, sehingga tidak ada praktik-praktik penggunaan uang rakyat pada tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Pati melalui Inspektorat Pati pun diminta dapat melakukan monitoring dan mengawal gerakan anti gratifikasi bagi pelayanan lurah dan kepala desa di Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, menyadari pentingnya peningkatan skill teknologi bagi perangkat desa, pemerintah desa Kedung Pancing gelar pelatihan operator sistem informasi desa. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pemangku kebijakan di wilayah kabupaten. Era digitalisasi yang merambah ke seluruh sektor membuat pemerintah desa Kedung Pancing tak mau ketinggalan. Pasalnya kini semakin beragamnya aplikasi guna menunjang kinerja maupun pelayanan, termasuk di dalamnya pengisian elemen pada sistem informasi desa yang cukup kompleks. Dari dasar inilah pemerintah desa menggelar pelatihan operator sistem informasi desa atau SID yang dihadiri oleh 7 perangkat desa. Dengan harapan pemahaman terkait pengisian SID ini tak hanya dipahami oleh operator saja, namun seluruh perangkat dapat mengetahui, memahami, dan dapat saling membantu. Pada agenda ini, pemerintah desa Kedung Pancing juga menghadirkan pemateri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sedangkan sistem yang digunakan dalam pelatihan ini adalah belajar sambil mempraktikkan sehingga dapat dipahami dan diingat. Kepala Desa Kedung Pancing Didik Narwadi mengungkapkan pihaknya mengakomodir permintaan pelatihan ini untuk menambah kemampuan sumber daya manusia para perangkat desanya. Pihaknya pun menambah ajang ini sebagai sarana menyongsong digitalisasi di lini desa. Adalah pelatihan operator SID. Hanya untuk peningkatan SDM perangkat desa Pancing karena semakin lama aplikasi tentang pemerintah desa semakin banyak. Jadi kita tuntut untuk akses
mengakses aplikasi tersebut. Jadi kami kepingin perangkat kami bisa meningkat sumber daya manusianya dengan pelatihan pada hari ini. Untuk pelatihan SID baru pertama kali ya. Kami kepengen kedepannya ada pelatihan-pelatihan seperti ini di tahun-tahun mendatang. Berarti ini atas dasar inisiasi dari perangkat desa sendiri atau dari kepala desa sendiri, Pak? Dari operator SID kepengen ada pelatihan untuk peningkatan SDM operator. Jadi kami sebagai yang dituakan di desa ini memberikan apresiasi karena ini pelatihan ini sangat bagus sekali perangkat desa. Berarti ini yang mengadakan dari kelurahan sendiri ya Pak ya? Kemudian ini bersumber dari dana apa Pak? Ini dari dana desa tahun 2023. Pihaknya berharap ke depan pelatihan ini dapat menjadi agenda rutin, supaya para SDM perangkat desa meningkat dan andal. Tak hanya itu, lewat SID ini, perangkat desa dengan lihai dapat mengakses pelayanan seperti surat menyurat. Siti Mahmudah selaku penggerak swadaya masyarakat pada pengembangan desa dan juga sebagai pemateri mengungkapkan sebelumnya Dispermades sudah memberikan surat edaran kepada desa untuk menyelenggarakan pelatihan SID secara mandiri dengan dibantu Dispermades. Pihaknya juga turut mengapresiasi Kepala Desa Kedung Pancing yang merespon hal ini dengan baik. Baru Desa Kedung Pancing. Tahun-tahun sebelumnya ada di Batangan juga Desa Bumi Mulyo itu juga sudah melaksanakan pelaksanaan pendidikan mandiri. Untuk yang rutin selalu melaksanakan penganggaran mandiri setiap tahun adalah desa-desa di Kecamatan Margorejo yang dikoordinir oleh pemerintah kecamatan beserta pendamping desanya yang melaksanakan kegiatan pelatihan SID secara mandiri di tingkat kecamatan. Oleh pemerintah kecamatan. Oke, urgensi dari pelatihan ini seperti apa Bu? Istilahnya tujuannya dan manfaatnya bagi para operator di desa terutama. Oke, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan kapasitas operator pemerintah desa sendiri dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Karena kan sekarang kinerja pemerintah desa dituntut untuk semua menggunakan sistem aplikasi, sudah online semua. Jadi sekarang semua operator desa, pemerintah desa dituntut untuk melek digital. Semua pelayanan administrasi, pelayanan pemerintah sudah menggunakan sistem aplikasi semua. Jadi kita langsung melatih operator desa, aparatur pemerintah desa untuk melaksanakan tupoksinya. Pihaknya mengaku urgensi pelatihan ini sangat membawa manfaat bagi operator desa maupun perangkat desa yang lain. Lantaran segala aspek ini sudah menggunakan teknologi digital. Demi mengikuti perkembangan tersebut, para perangkat diminta untuk melek digital dan mau belajar. Pihaknya pun sebagai perwakilan Dispermades memberikan pemahaman dan juga pendampingan, di mana setelah pelatihan ini selesai, ketika para operator maupun perangkat ada yang kesulitan mengisi SID, dapat datang ke kantor dinas maupun menghubungi dirinya. Hal ini merupakan komitmen untuk memberikan pendampingan ke desa-desa. Untuk diketahui dalam aplikasi SID ini, di dalamnya terdapat website desa, layanan desa ID, profil desa dan kelurahan, evaluasi desa dan kelurahan, serta masih ada item yang lainnya. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.